Selamat pagi, kami dari perwakilan kelompok 4 kelas A3A akan mempresentasikan tentang streptokinase. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama, Nikadek Vinka Leonita, kedua, Devi Komalasari, yang ketiga, Ketut Agusritan Suarbawa, yang keempat, Nikadek Feldina Pungasti, dan yang kelima, Niputu Nita Asrini. Selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh teman saya. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, definisi streptokinase. Streptokinase adalah salah satu obat yang disetujui oleh FDA sebagai agen terapi fibrinolitik. Yang kedua, upstream processing host, yaitu host, sumber gen, mekanisme cloning, ekspresi gen, dan proses fermentasi. Yang ketiga ada downstream processing. Downstream process adalah fase biomanufaktur yang terdiri dari pemisahan protein dengan sel, pemurnian protein, dan formulasi protein. Yang keempat ada analisis kemurnian protein, yaitu analisis RPHPLC. Streptokinase pertama kali ditemukan oleh Dr. William Smith Dillard pada tahun 1933. Streptokinase ini digunakan sebagai terapi fibrinolitik untuk penyakit pembuluh darah. Mekanisme kerja streptokinase sebagai agen fibrinolitik adalah dengan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, kemudian plasmin sendiri memiliki aktivitas sebagai penghancur fibrin yang merupakan protein pengumpal darah. Upstream proses yang pertama yaitu host yang digunakan yaitu bakteri E. coli. Yang kedua ada sumber gen. Sumber gennya berasal dari bakteri Streptococcus equisimilis. Vektor yang digunakan adalah PIT23D. Selanjutnya ada mekanisme cloning. Sebanyak 20 replikasi 10 mikrogram DNA H46A dicerna sebagian SAU3A, dikumpulkan, kemudian diekstraksi dengan penol dan difraksinasi dengan sentrifugasi melalui gradien sukrosa linear 10-40%. 1 mikrogram fragmen DNA dalam kisaran 4-15 kilobyte diikat dengan 1 mikrogram DNA lambda L47 Banhi. Digunakan 0,8 mikrogram DNA yang diligasi ini untuk mengemasnya menjadi lambda. DNA dari klon lambda L47ESKC sebagian dicerna dengan HINDIII dan diligasi dengan DNA PBR322 yang dipotong seluruhnya dengan enzim yang sama. Transforman HB101 diperoleh dengan campuran ligasi 37 adalah TCS. Plasmid yang dibawa oleh klon HB101 positif streptokinase terdiri dari PBR322 yang membawa sisipan 7,4 kilobyte. Selanjutnya ada ekspresi gen subfragmen Hindi atau SAL1 1,5 kilobyte dari PST1 fragmen yang dimaksud berisi minimal sekitar 400 basis pasangan SKC. Gen diekspresikan dalam E. coli saat dikloning KL47 atau plasmid PBR322 dan PACYC184. Ekspresi dari SKC tidak tergantung pada orientasinya pada salah satu vektor yang menunjukkan bahwa promotornya sendiri hadir dan berfungsi di E. coli. Namun, ekspresi dalam PBR322 lebih efisien. Selanjutnya ada proses fermentasi. Pada proses fermentasi Streptococcus equisimilis dapat dilakukan dengan microplate sugar fermentation yang dilakukan dengan cara strain dibiarkan murni dalam THB yang dilengkapi dengan ekstrak ragi 0,2% dan 10% serum kuda yang dilemahkan. Kemudian status media kultur ini ditambahkan ke setiap microplate sugar reaction dengan baik dan diinkubasi secara aerob pada suhu 30 derajat Celcius. Kaldu fermentasi terdiri dari
dasar kaldu ungu, 10% serum kuda inaktif, dan 1% dari trehalosa, sorbitol, ribosa, glukosa, atau H2O. Pelat mikro disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke fase downstream proses. Downstream proses merupakan fase biomanufaktur yang biasanya dianggap dimulai dengan panen bioreaktor kultur sel yang mengandung bahan farmasi aktif yang diekspresikan dan diakhiri dengan produk yang sangat dimurnikan dan terkonsentrasi dengan tepat yang siap untuk formulasi dan pengemasan akhir. Pada downstream terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada pemisahan protein dengan sel, pemurnian protein, dan yang terakhir ada formulasi protein. Downstream yang pertama ada pemisahan protein dengan sel. Pada proses ini, 2 liter kultur panen Streptococcus equisemilis yang telah difermentasi disentrifugasi pada 4000 rpm, kemudian pelet disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk lisis sel. Lisis sel dilakukan pada suhu 15 derajat Celcius menggunakan sirkulator berpendingin. Buffer yang digunakan untuk lisis sel 20 ml natrium asetat dengan pH 4,2. Setelah lisis sel dilakukan lisat diklarifikasi pada 20.000 gram selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian supernatan dipisahkan dengan debris sel. Supernatan yang terpisah disaring dengan filter cakram 0,2 μm yang kemudian dilanjutkan pada tahap pemurnian. Tentang pemurnian protein. Maka pertama pemurnian dilakukan pada kolom CN separus XK 26/20-40 mili. Supernatan yang sudah disaring dimasukkan ke dalam kolom CN separus pada pH 4,2 dengan laju alir 2,5 mili per menit. Kemudian dilakukan washing step untuk menghilangkan protein yang tak terikat lainnya. Enzim yang terikat dielus dengan gradien linear 0-500 mm HCl dalam 20 mm buffer natrium asetat. Streptokinase yang dimurnikan sebagai bagian dielus pada tahap NaCl 75 mm. Selanjutnya, dimurnikan dengan anion exchange chromatografi menggunakan DAE separus FF pada pH 8,0 dengan 20 mm tris HCl fraksi streptokinase yang dikumpulkan sebagian dimurnikan dan didialisis dengan 20 mm tris HCl dan dimuat ke dalam DAE, kemudian dielus dengan gradien linear dari 0-500 mm NaCl, di mana enzim yang dimurnikan dielus pada tahap NaCl 150 mm. Selanjutnya, praksis DAE yang telah dimurnikan diteruskan ke kolom spadek G100 panjang 30 cm, diameter 7,8 mm. Untuk mendapatkan kemurnian 99%, buffer yang digunakan untuk kolom ini adalah 20 mm natrium fosfat, 150 mm NaCl, pH 8,0. Semua permurnian pada proses ini dilakukan pada sistem FPLC. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang formulasi protein. Protein yang diisolasi dan diekstraksi oleh sebagian besar kelompok Streptococcus A, C, dan G beta hemolitik berinteraksi dan mengaktifkan plasminogen protein manusia untuk membentuk kompleks aktif yang mampu mengubah molekul plasminogen lain menjadi plasmin. Plasminogen streptokinase diuji menggunakan substrat sintesis selama 4 menit untuk menyelesaikan reaksi dan STS dan beta bersaprotelanol dan 20 mikroliter dari setiap sampel dimasukkan ke dalam stacking gel. Sampel awalnya dimuat dan ditumpuk dalam gel poliakrilamida 4%, gel susun. Protein dipecahkan dalam 10% polyacrylamide gel, resolved
Degal SDS digunakan dalam kombinasi dengan beta-mercaprotanol untuk mengurangi ikatan disulfida. Elektroforesis dilakukan pada 20 mA per gel 1-200 V sampai penanda biru plasmofenol mencapai dasar gel. Protein diwarnai dengan larutan biru cemerlang, kumasi 0,025%, kumasi biru dengan 10% asam asetat selama minimal 1 jam. Kemudian, destinasi dengan asam asetat 10% selama 2 jam. Mobilitas diplotkan terhadap berat molekul protein standar menggunakan skala semi-log dan berat molekul protein diperkirakan dengan interpolasi. Saya akan memaparkan terkait analisis kemurnian protein streptokinase, di mana dalam analisis RPH-PLC, streptokinase yang dimurnikan itu menunjukkan kemurnian 99,9% dengan waktu retensi itu 42,98 menit, di mana streptokinase standar menunjukkan kemurnian 98,5% dengan waktu retensi yaitu 42,16 menit. Yang terakhir adalah kesimpulan. Streptokinase adalah salah satu obat yang disetujui FDA sebagai agen terapi fibrinolitik yang dipercaya efektif dan digunakan untuk pengobatan berbagai kelainan dan penyakit pembuluh darah, dan termasuk dalam daftar World Health Organization Model List of Essential Medicine. Selanjutnya yaitu upstream processing. Upstream processing yang termasuk yaitu host, sumber gen, mekanisme cloning, ekspresi gen, dan proses fermentasi. Di mana host atau sel inang yang digunakan yaitu Escherichia coli BL21. Sumber gen atau bakteri asal yaitu Streptococcus equisimilis, dan vektor yang digunakan yaitu PET23D. Prosedur cloning 20 replikasi 10 mikrogram DNA H46A itu dicerna sebagian saut 3A, dikumpulkan, diekstraksi dengan fenol dan difraksinasi dengan sentrifugasi melalui gradien sukrosa linear 10-40%. Gen streptokinase atau SKC kemungkinan mengandung satu situs hit, tetapi tidak memiliki situs untuk alpha-1, BAM-HI, E. coli, dan PSD1. Ekskresi dari SKC tidak tergantung pada orientasinya pada salah satu faktor yang menunjukkan bahwa promotornya sendiri hadir dan berfungsi di E. coli. Proses fermentasi Streptococcus equisimilis dapat dilakukan dengan microplate sugar fermentation yang dilakukan dengan cara strain dibiarkan murni dalam tooth hewitt broth atau THB yang dilengkapi dengan ekstrak ragi 0,2% dan 10% serum kuda yang dilemahkan. Selanjutnya yaitu downstream processing, terdiri dari pemisahan protein dengan sel, pemurnian protein, dan formulasi protein. Pemisahan protein, tujuan dari proses ini adalah recovery protein dari sel atau media fermentasi dengan output atau hasil akhir crude protein atau protein kasar. Kemudian pemurnian protein itu tujuannya memurnikan protein dari protein lain atau pengotor dengan output protein murni dan fungsional. Kemudian protein 47 KDA yang diisolasi dan diekskresikan oleh sebagian besar kelompok Streptococcus A, C, dan G beta hemolitik berinteraksi dengan dan mengaktifkan plasminogen protein manusia untuk membentuk kompleks aktif yang mampu mengubah molekul plasminogen lain menjadi plasmin. Yang terakhir itu adalah analisis RPH-LC, itu terkait dengan analisis pemurnian dari
streptokinase, yang dimana streptokinase yang dimurnikan itu menunjukkan kemurnian 99,9% dengan waktu retensi yaitu 42,98 menit, di mana streptokinase standar itu sendiri menunjukkan kemurnian 98,5% dengan waktu retensi yaitu 42,16 menit.